huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat hadir kembali bersama-sama di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat yang sangat mulia. Hari di mana Allah mengumpulkan segala kebaikan, hari di mana Allah menghimpun segala pahala. Karena itu maka hari ini disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Bahkan dalam riwayat lain Wahijul Fuqara wal Masakin, hajinya bagi orang-orang fakir dan miskin. Karena itu kita bersyukur dapat bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perkenankan khatib menyampaikan wasiat bittaqwa. Secara khusus wasiat ini ditujukan kepada khatib pribadi. Semoga hikmah, berkah dan manfaatnya sampai pula kepada ikhwatul iman jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Akhlaqul Hajj yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, pada bagian muqaddimah beliau mengutip sebuah hadis bahwa setelah selesai di situ beliau menyampaikan khutbah wada, di mana salah satu poin penting dari khutbah wadanya itu adalah Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, yang jika kalian pegang teguh kedua perkara itu, lam tadillu abada, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah, yakni kitab suci Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Tidak lama sesudah khutbah wadah itu, lalu turun ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang mungkin pada kesempatan ini saya bacakan bagian dari potongan intinya, yaitu ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian agama kamu sekalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina,
dan aku telah ridho Islam sebagai agama kamu sekalian. Dalam hal ini agaknya Al-Ghazali ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita bahwa Al-Islam itu sebagai din itu sudah sangat sempurna, dan kesempurnaannya itu sudah dijamin oleh Zat yang Maha Sempurna, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya maka kita sebagai kaum muslimin jangan pernah sedikit pun meragukan kebenaran dan kesempurnaan Al-Islam. Bahkan kita harus berjuang untuk mempertahankan keutuhan Al-Islam itu hingga kita sampai hayat berakhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang muslim. Jamaah sekalian, dengan demikian, kalaupun kita mendapati ketidaksempurnaan, mendapati kekurangan-kekurangan, itu sama sekali bukan terletak pada Islamnya, tapi itu terletak pada keberagamaan kita. Dalam arti bagaimana cara kita meyakini, bagaimana cara kita memahami, dan bagaimana cara kita mengamalkan, mengaktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai agama yang sempurna itu dalam keberagaman kita yang serba terbatas. Saya tertarik dengan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Gusmus, Kiai Mustafa Bisri, untuk beliau menceritakan tentang gambaran keberagamaan kita. Keberagamaan yang sempurna itu tentu hanya dimiliki oleh para kekasih Allah, yang dalam Al-Quran disebut namanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu keberagamaan orang-orang yang memang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yakni para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Karenanya pertanyaan menarik dari Gusmus itu, beliau berkata, kenapa kaum muslimin sering memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Karena rupanya Nabi Muhammad, beliau sudah dijamin sempurna kehidupannya semenjak beliau lahir hingga beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Adapun manusia selain beliau, itu yang sering diperingati itu bukan hari kelahiran. Bahkan para ulama salafus salih, para ulama yang salih, sering oleh sebagian pengikutnya diperingati haulnya. Mengapa? Karena memang kita manusia, jejak rekam kehidupannya tidak bisa dinilai ketika baru lahir, ketika masih di pertengahan perjalanan hidup. Baru kita bisa menilai seseorang apakah dia akhir kehidupannya baik atau tidak, itu sesudah dia meninggal. Karena itu para ulama yang saleh biasanya sangat berhati-hati mereka menulis apa yang disebut namanya biografi. Saya teringat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau terpaksa menulis biografinya karena dipaksa. Beliau beralasan, saya belum berhak untuk menulis biografi saya selama saya masih hidup. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian, kita sebagai manusia biasa diberikan gambaran oleh Allah tentang keberagamaan yang hakiki. Salah satunya Al-Quran menyebut ada satu istilah yang disebut namanya al-birru. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya. Dari kata albir itu lalu muncul banyak turunan. Ada yang disebut namanya al-hajjul mabrur, dan itu merupakan dambaan setiap orang yang telah berhaji.
Kemudian juga ada yang disebut namanya birrul walidain. Bahkan ketika kita berdoa, kita ingin agar kematian kita nanti itu mati seperti watawaffana ma'al abrar, wafatkan kami beserta al-abrar. Ini artinya kita semuanya dipacu, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita untuk semakin baik memahami al-Islam tadi, juga bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Satu catatan penting jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita memahami agama kita yang kita cintai ini, seorang guru yang sangat kami hormati berkata, ada dua model pemahaman cara orang memahami agama. Ada yang beliau sebut namanya mengamalkan dalil, itu yang betul. Dalil dipahami, Al-Quran dipahami, hadis dipahami, qaulul ulama dipahami, lalu diamalkan. Itu yang betul kata beliau. Tapi tidak jarang pula dalam kehidupan kita ada golongan yang mendalili amal. Golongan ini supaya amalnya nampak baik, supaya amalnya nampak benar, padahal belum tentu amalnya itu baik, belum tentu benar sesuai dengan tuntunan syariat, maka kemudian didalili. Ini dalam konteks adab, sesungguhnya ini bagian dari su'ul adab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mendahului Allah dan Rasul. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir, beliau menjelaskan salah satu makna ayat itu berkaitan dengan seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau diutus untuk menjadi gubernur di Yaman, kemudian beliau di property test, dites oleh Nabi. Dengan apakah kau akan menjatuhkan, memutuskan hukuman? Kata Mu'ad, dengan Al-Quran. Jika engkau tidak mendapati dalam Al-Quran, dengan As-Sunnah. Jika engkau tidak mendapatinya dengan As-Sunnah, lalu engkau dengan bijtihadi ra'yi. Lalu muncul istilah ijtihad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, namun demikian, bahwa kebenangan setiap orang, hak setiap orang untuk meraih keberagaman yang hakiki itu sesungguhnya bukan hanya otoritas kaum-kaum tertentu saja, bukan hanya otoritas para elitis saja, tapi orang yang sampai tingkat yang paling sederhana sekalipun, mereka sesungguhnya punya kesempatan untuk meraih kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengakhiri khutbah ini dengan sebuah kisah yang sangat menarik. Ada seorang pemuda yang sangat saleh, pemuda tabi'in, namanya Rubai bin Khaisam. Satu ketika ia bermohon kepada Allah mendapatkan seorang istri yang salihah, hingga kemudian ia diberi ilham dalam mimpi. Lalu ia berkata, ra'aitu bil manam, aku melihat dalam mimpi ada seseorang yang berkata, innal maimunatas sauda, sesungguhnya Maimunah yang hitam itu, zaujatuka fil jannah, dia adalah istri di dalam surga. Maka kemudian tatkala ia telah sampai subuh, ia bertanya informasi tentang sang wanita itu, hingga akhirnya ia mendapatkan informasi dan ia bertekad untuk menjumpai sang wanita itu, hingga kemudian ia bertemu di satu tempat. Maimunah berkata, bukan di sini tempatnya untuk bertemu, tapi rupanya Allah hendak menunjukkan keaslian dari sang wanita itu. Kalau dilihat dari penampilan, jauh dari kata menarik, tapi apa yang mengagumkan, seorang Rabi Ibnu Khaisam
Sang wanita itu rupanya kerjaannya sehari-hari dia mengembala kambing. Dan yang dilihatnya dari gembalaan kambingnya itu adalah apa? Rupanya kebanyakan yang digembalakan kambingnya itu adalah gogok-gogok. Mohon maaf saya tidak sanggup menyebut kata yang satu ini. Gogok-gogok. Sementara kambingnya hanya sedikit. Ma'aksara kilaba. Alangkah banyaknya gogok-gogokmu ini. Wa aqalla gunama. Dan betapa sedikitnya kambingmu ini. Kata Maimunah, Anda salah. Yang kau lihat ini bukan kilab, tapi ini adalah diab. Ini adalah serigala-serigala. Ibnu Khaisam kaget, semakin kaget. Bagaimana mungkin serigala-serigala yang banyak itu bisa begitu harmonis, bisa begitu akur dengan kambing-kambing. Ketika itu Maimunah yang sangat sederhana itu, ia berkata, aslahtu ma baini wa baina maulaya. Aku selalu memperbaiki hubunganku dengan zat yang memelihara kehidupanku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aslahallahu ma baina di'abi wal ghanam. Maka menjadi baiklah hubungan antara serigala-serigala dan kambing-kambing ini. Kisah ini bisa dibaca dalam kitab Tanbihul Muqtari. Jamaah sekalian, apa pesan dari kisah ini? Guru kami yang kami cintai, beliau menyimpulkan, perbaikilah hubungan kalian dengan Allah, niscaya urusan kalian yang lain akan menjadi baik. Artinya ketika kita jelek hubungan kita dengan Allah, jangan harap urusan kita yang lain menjadi baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kelapangan, kemudahan kepada kita sekalian, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dikaruniai keistiqomahan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqwallahi min wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qarrabik birraham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma kuffa
اللهم اكفيهم بما شئت اللهم اكفيهم بما شئت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم